Bagaimana kabar kalian semua para penonton setia channel Jago Ngora? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Di episode kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Gacha episode ke-79, di mana pada episode sebelumnya, Luo Huotian langsung tertawa dengan sangat keras setelah berhasil menghabisi para seniman bela diri yang ada di sana dalam waktu beberapa menit saja. Sehingga terlihat tumpukan yang bergelimpangan di mana-mana karena mereka tidak berdaya sama sekali setelah menghadapi Luo Huotian yang memiliki kekuatan seperti monster. Xiao Ruosui yang melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, tentu saja dia merasa sangat terkejut dan wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Begitu juga dengan Lin Xiu, dia tidak bisa mempercayai semua yang telah terjadi di sana jika Lin Xiu tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimanakah kelanjutan petualangan mereka di hutan Dark Forest? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, Luo Huotian pun menyerap kembali energi spiritual miliknya yang meluap-luap saat dirinya menunjukkan kekuatan aslinya yang merupakan seorang seniman bela diri tingkat 8. Wajah Luo Huotian pun kembali seperti semula, di mana sebelumnya dia memiliki telinga yang runcing dan juga rambutnya menjadi panjang. Saat Luo Huotian berubah wujud menjadi sosok yang sangat berbeda dan lebih mirip seperti seorang raja iblis yang sedang mengamuk, dengan membahas semua musuh yang ada di hadapannya tanpa memberikan mereka belas kasihan sedikit pun. Lalu Luo Huotian menghampiri Lin Xiu dan berkata kepadanya, "Apakah kau ingin belajar cara menggunakan teknik milikku ini? Jika kau mau, aku bisa mengajarinya." Lin Xiu pun hanya diam saja dan tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Luo Huotian kepadanya, karena Lin Xiu merasa terkejut setelah tiba-tiba saja Luo Huotian menawarkan untuk mengajari teknik kuat miliknya kepada Lin Xiu. Sebelum Lin Xiu menjawab pertanyaan darinya, Luo Huotian pun tersenyum dan dengan senyuman jahat di wajahnya dia bilang, "Tapi semua itu tidaklah gratis, karena kau harus memujaku sebagai gurumu, dan kau juga harus ikut bersamaku untuk pergi ke dunia kegelapan. Bagaimana? Apakah kau bersedia melakukannya?" Tentu saja, Lin Xiu kembali terkejut dibuatnya setelah Luo Huotian mengatakan hal itu kepadanya, dan Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Apakah dia berasal dari dunia kegelapan? Pantas saja dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan seperti ini." Lin Xiu pun membayangkan seberapa mengerikannya dunia kegelapan dan kembali berkata di dalam hatinya, "Dunia kegelapan adalah area yang sepenuhnya telah ditinggalkan oleh manusia, karena di sana terdapat banyak zombie dan makhluk berevolusi yang sangat kuat. Dan bahkan ada rumor yang mengatakan kalau di sana juga dijadikan tempat pelarian dari para buronan tingkat tinggi dari pasukan aliansi." Kemudian Lin Xiu menoleh ke belakang karena dia mendengar seseorang yang berkata kepadanya, "Jangan dengarkan omong kosong yang dia katakan kepadamu, karena dia hanyalah orang dengan mulut besar saja. Jadi kau tidak perlu menganggap serius perkataannya." Rupanya, orang yang berkata itu adalah Luo Yi. Dia kembali berkata dengan nada suara yang tinggi, "Berhentilah bermimpi, karena Lin Xiu tidak akan pergi ke sana bersamamu. Dan dia juga tidak akan menuruti permintaanmu itu untuk memujamu sebagai gurunya. Jadi berhentilah mengatakan omong kosong seperti itu kepadanya." Mendengar perkataan sinis dari Luo Yi, Luo Huotian pun hanya tersenyum. Dia bilang, "Adikku tersayang, kau fokus saja menyerap bunga teratai es api itu, karena kau bisa mengalami luka dalam jika kau sampai membuat kesalahan saat menyerapnya. Apakah karena kau sangat mengkhawatirkan pacar kecilmu ini, sehingga kau langsung menyela pembicaraan di antara kami?" Luo Yi pun menjadi sangat marah setelah mendengarnya. Dia bilang, "Diam kau, aku sedang tidak ingin mendengarkan ocehanmu saat ini. Lebih baik kau diam saja dan jangan mengatakan sesuatu yang aneh seperti itu. Jika tidak, aku akan menghajarmu." Lalu Luo Yi merasakan ada sesuatu yang terjadi kepada tubuhnya setelah dia sempat kehilangan fokus gara-gara meladeni tindakan Luo Huotian dan berkata di dalam hatinya, "Xian, aku melakukan sedikit kesalahan saat menyerap energi spiritual bunga teratai es apinya." Luo Yi pun langsung memuntahkan darah di mulutnya karena dia mengalami luka dalam gara-gara dia sempat berhenti sejenak saat menyerap energi spiritual bunga teratai es, dan ketika melanjutkannya kembali, tubuh Luo Yi pun langsung melakukan penolakan terhadap energi spiritual asing yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Lalu energi spiritual bunga teratai es api itu pun langsung menyelimuti seluruh tubuh Luo Yi dan langsung membekukannya, sehingga Luo Yi pun tidak sempat berbuat apa-apa karena tubuhnya langsung membeku dalam waktu sekejap saja. Melihat itu, tentu saja Lin Xiu merasa sangat khawatir dan berteriak dengan keras memanggil Luo Yi. "Oh tidak, tubuhnya tiba-tiba langsung membeku. Luo Yi, bertahanlah, fokuskan energi spiritual milikmu untuk mencairkan es yang ada di sekujur tubuhmu." Tapi Luo Huotian tidak terlihat khawatir sama sekali, dan dengan santainya dia bilang, "Dasar gadis bodoh, jika kau kehilangan fokus sedikit saja saat menyerap energi spiritual bunga teratai es api, tubuhmu akan membeku dalam sekejap. Aku harap untuk kedepannya kau harus belajar mengendalikan emosimu."
Lin Xiu yang merasa sangat khawatir dengan keadaan Luo Yi, dia bertanya kepada Luo Huotian, "Kakak, kau tidak bisa hanya diam saja seperti itu tanpa melakukan apa-apa. Kita harus segera membantunya. Apakah kau memiliki suatu cara agar kita bisa menolongnya?" Luo Huotian malah bersikap bodoh di saat keadaan sedang genting seperti itu. Dia bilang, "Memangnya apa yang harus aku lakukan? Aku tidak memiliki keterampilan elemen api apapun untuk bisa mencairkan bongkahan es yang menyelimuti tubuhnya. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolongnya." Mendengar perkataan dari Luo Huotian yang menyinggung tentang penggunaan keterampilan elemen api, tentu saja Lin Xiu menjadi tidak habis pikir dibuatnya. Dia bilang, "Apa katamu? Keterampilan elemen api? Kenapa kau tidak mengatakannya dari awal? Aku adalah seniman bela diri pengguna elemen api." Wajah Lin Xiu pun langsung berubah menjadi serius dan kembali berkata, "Aku memiliki bunga teratai api merah di dalam tubuhku. Jadi kalau urusan keterampilan elemen api, kau sedang berbicara dengan orang yang tepat. Karena sekarang aku merasakan bunga teratai api merah yang ada di dalam tubuhku sedang sangat membara." Lalu Lin Xiu langsung menyelimuti sekujur tubuhnya dengan energi spiritual bunga teratai api merah, dan terlihat kobaran api yang cukup hebat terpancar dari tubuh Lin Xiu, di mana dia akan menggunakannya untuk mencoba mencairkan bongkahan es yang menyelimuti tubuh Luo Yi. Lin Xiu pun mengulurkan tangannya ke arah Luo Yi untuk mengalirkan hawa panas yang ada di tubuhnya, agar bongkahan es yang menyelimuti Luo Yi bisa segera dilelehkan olehnya. "Luo Yi, bertahanlah sedikit lagi, aku akan segera melelehkan bongkahan es ini," ucap Lin Xiu. Kemudian Lin Xiu langsung mengalirkan energi spiritual bunga teratai api merah miliknya ke tubuh Luo Yi, dan Luo Yi pun langsung bisa merasakan hawa panas yang mulai mengalir di tubuhnya. Tapi saat ini Luo Yi tidak bisa berkata apa-apa karena dia dalam keadaan membeku dan hanya bisa diam saja meskipun Luo Yi ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Xiu. Karena bongkahan es yang menyelimuti tubuh Luo Yi sangat keras, sehingga Lin Xiu pun memerlukan usaha lebih untuk bisa melelehkannya. Sehingga Lin Xiu terlihat mulai kelelahan dan berkata di dalam hatinya, "Xian, es ini sangat keras seperti batu. Aku tidak bisa melelehkannya dengan mudah. Dan itu membuatku harus mengeluarkan banyak energi spiritual. Tapi itu tidak apa-apa. Aku memiliki banyak kristal core yang bisa aku serap untuk memulihkan energi spiritual milikku." Melihat kegigihan usaha dari Lin Xiu, Luo Huotian pun tersenyum. Dia bilang, "Anak ini tidak berkedip sedikit pun saat menyerap banyak kristal core untuk memulihkan energi spiritual miliknya, agar dia bisa terus mempertahankan energi spiritual bunga teratai api merah. Sepertinya dia sangat mencintai Luo Yi." Xiao Ruosui pun terlihat sangat kesal mendengarnya, karena dia merasa cemburu melihat Lin Xiu yang sedang berusaha sangat keras untuk bisa menyelamatkan Luo Yi. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat di tanah banyak tergeletak kristal core yang sudah kosong setelah Lin Xiu menyerapnya untuk bisa mempertahankan energi spiritual bunga teratai api merah yang terus-menerus dia keluarkan dalam jumlah yang besar agar bisa melelehkan bongkahan es yang menyelimuti tubuh Luo Yi. Akhirnya, setelah menggunakan banyak kristal core untuk bisa menyelamatkan Luo Yi, bongkahan es yang menyelimuti tubuh Luo Yi pun berhasil dilelehkan, dan Luo Yi terlihat langsung tidak sadarkan diri setelah dia membeku dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya Lin Xiu bisa menyelamatkannya. Lin Xiu pun merasa sangat kelelahan setelah dia berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan Luo Yi, dan sambil mengatur kembali napasnya, dia bilang, "Akhirnya semua es yang menyelimuti tubuhnya berhasil aku lelehkan, dan sepertinya Luo Yi juga telah berhasil menyerap seluruh energi spiritual dari bunga teratai es apinya." Tak lama kemudian, Luo Yi pun akhirnya sadarkan diri, dan untuk pertama kalinya dalam alur cerita manhwa Dewa Gacha, Luo Yi yang dikenal sebagai gadis yang berwajah dingin, dia tersenyum kepada Lin Xiu dan berkata, "Aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah menyelamatkan nyawaku." Lin Xiu pun merasa sangat senang mendengarnya. Dia bilang, "Akhirnya kau bisa tersenyum juga. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku karena sudah seharusnya aku melindungimu. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah berhasil menyerap energi spiritual bunga teratai es apinya?" Luo Yi yang sejenak melupakan karakternya sendiri, dia masih tersenyum kepada Lin Xiu lalu menjawab, "Aku sudah berhasil menyerap sepenuhnya energi spiritual bunga teratai es api tersebut, jadi aku sekarang memiliki kemampuan yang baru." Lalu Luo Yi menunjukkan kemampuan barunya itu kepada Lin Xiu dengan mengeluarkan api biru di tangannya. Dia bilang, "Lihatlah, sekarang aku bisa mengeluarkan api biru di tanganku setelah aku berhasil menyerap sepenuhnya energi spiritual bunga teratai es api tersebut." Lin Xiu pun merasa sangat senang melihatnya. Dia bilang, "Ini luar biasa. Meskipun kau tidak memiliki keterampilan elemen api, tapi kau bisa mengeluarkan api biru seperti itu. Ngomong-ngomong, aku juga bisa melakukannya karena aku memiliki bunga teratai api merah di dalam tubuhku." Lalu Lin Xiu langsung mengeluarkan energi spiritual api di tangannya dan kembali berkata, "Lihatlah, ini adalah api dari bunga teratai api merah milikku. Meskipun terlihat sangat berbeda, tapi aku penasaran api mana yang lebih kuat di antara keduanya."
Suasana pun menjadi hening sejenak, di mana Luoyi masih mengeluarkan api biru di tangannya, dan Lin Xiu pun melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan api bunga teratai api merah, karena Lin Xiu merasakan kalau bunga teratai api merah yang ada di dalam tubuhnya terasa sedang menggebu-gebu. Kemudian, tiba-tiba saja api milik mereka berdua saling menyerang satu sama lain dengan sendirinya, sehingga benturan dari energi spiritual milik mereka berdua pun langsung membuat udara di sekitar sana menjadi sangat panas. Lin Xiu bilang, "Siap, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba saja energi spiritual bunga teratai api merah milikku langsung menyambar ke arahmu?" Melihat itu, tentu saja Luo Huotian langsung berteriak dengan keras kepada mereka berdua. "Dasar dua anak bodoh, apakah kalian tidak tahu kalau elemen es dan api itu saling bertolak belakang dan akan mencoba menghancurkan satu sama lain di saat keduanya saling bertemu? Cepat simpan kembali api milik kalian sekarang juga." Luoyi yang merasa sangat terkejut dengan kejadian itu, dia langsung menarik kembali api biru miliknya. Karena dia tidak pernah menyangka sebelumnya kalau api biru miliknya akan langsung menyerang api milik Lin Xiu tanpa izin darinya. Luoyi bilang, "Sangat mengejutkan, aku tidak tahu kalau hal ini bisa terjadi saat keduanya saling bertemu." Begitu juga dengan Lin Xiu, dia langsung menarik kembali api bunga teratai api merah miliknya. Dia bilang, "Barusan itu sangat berbahaya sekali. Untung saja Luoyi tidak terluka akibat kejadian barusan. Mulai dari sekarang, aku harus berhati-hati saat mengeluarkannya di dekat Luoyi." Luo Huotian yang sempat merasa khawatir dengan kejadian barusan, dia langsung menyeka keringat yang ada di wajahnya. Dia bilang, api dari bunga teratai api merah dan api dari bunga teratai es sangatlah eksklusif. Jika keduanya saling berbenturan dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar, bahkan seorang seniman bela diri tingkat 8 pun akan sulit untuk bisa selamat dari ledakan tersebut. Luoyi pun hanya diam saja tanpa mengatakan apa-apa setelah Luo Huotian menjelaskan seberapa mengerikannya ledakan yang terjadi saat kedua api tersebut saling berbenturan. Dan untungnya Luo Huotian langsung menyuruh mereka berdua untuk menarik kembali api milik Luoyi dan juga Lin Xiu. Berbeda dengan Luoyi, Lin Xiu malah terlihat sangat bersemangat setelah mengetahuinya. Dia bilang, "Bukankah hal itu sangat luar biasa? Jika aku menggabungkan api milikku dengan api milik Luoyi, kami berdua bisa mengalahkan seorang seniman bela diri tingkat 8. Aku jadi tidak sabar untuk segera mencobanya." Luo Huotian pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Lin Xiu. Dia bilang, "Benar sekali. Itu akan menjadi kartu andalan bagi kalian jika menghadapi musuh seorang seniman bela diri tingkat 8. Tapi kalian juga harus bisa mengendalikannya dengan baik terlebih dahulu. Jangan sampai kalian juga terkena imbas dari ledakannya." Lalu wajah Luo Huotian terlihat biru saat membayangkan mereka berdua menggabungkan kekuatannya dan kembali berkata, "Kalian memang pasangan yang sangat sempurna karena memiliki jurus rahasia hasil penggabungan cinta antara kalian berdua yang bisa meningkatkan kekuatan serangan kalian." Mendengar hal itu, membuat Xiao Ruosui menjadi sangat kesal. Dia bilang, "Diam kau." Sementara Luoyi, dia merasa malu saat Luo Huotian mengatakan hal itu yang membuat wajahnya memerah. "Dasar pria berpikiran kotor, apa sebenarnya yang ada di dalam kepalamu?" ucapnya. Lalu mereka berdua pun langsung memukul Luo Huotian bersama-sama, yang membuat Luo Huotian langsung terpental dari sana. Meskipun Luo Huotian adalah seorang seniman bela diri tingkat 8, tapi dia tidak bisa melawan makhluk paling tangguh di muka bumi, yaitu para wanita saat mereka sedang marah. Kemudian, setelah perselisihan yang sempat terjadi, Luo Huotian pun berpamitan kepada semuanya. Dia bilang, "Baiklah, karena misiku di sini juga telah selesai dan Luoyi juga sudah menyerap energi spiritual bunga teratai es apinya, sudah saatnya untuk mengucapkan salam perpisahan." Lalu alangkah terkejut Lin Xiu saat dia melihat Luo Huotian menggunakan tas yang sangat besar di punggungnya. Dia bilang, "Seingatku kau datang dengan tangan kosong waktu kita pertama kali bertemu." Luo Huotian menjawab, "Hehe, semua ini adalah senjata milik para seniman bela diri yang aku kalahkan, dan sekarang semua ini menjadi harta rampasan perang milikku." Lin Xiu pun tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Luo Huotian. Dia bilang, "Kau sebelumnya tidak tertarik sama sekali dengan kristal core dan malah memberikannya kepada kami. Tapi sekarang kau malah mengumpulkan senjata butut ini. Apakah kau tidak merasa malu dengan reputasimu sebagai seorang seniman bela diri tingkat 8? Luo Huotian menjawab, "Ini namanya rajin dan hemat. Lagi pula tujuanku datang ke sini untuk mencari bunga teratai es api, tapi Luoyi telah menyerapnya. Jadi aku tidak boleh pulang dari tempat ini tanpa membawa apapun, kan?" Lalu Luoyi bertanya kepada kakaknya yang hendak pergi dari sana, "Jadi niat kedatanganmu ke tempat ini adalah untuk membantuku mendapatkan bunga teratai es apinya?" Luo Huotian menjawab, "Itu benar, karena kau adalah adik kecilku, jadi aku ingin kau menjadi lebih kuat untuk bisa terus berkembang di masa depan." Luo Huotian pun pergi dari sana dan kembali berkata, "Sampai jumpa lagi semuanya, adik ipar, aku pergi dulu." Melihat Luo Huotian yang berjalan pergi dari sana, Lin Xiu pun bertanya kepada Luoyi,
Bukankah kakakmu itu adalah seseorang yang sangat baik? Tapi kenapa kau memperlakukannya dengan bersikap begitu buruk kepadanya? Lalu Luo Yi membayangkan saat Luo Huotian masih kecil dan sedang dikepung oleh para zombie. Dia bilang, ketika kakakku berumur 7 tahun, keluarga kami mengirimnya ke dunia kegelapan untuk meningkatkan kekuatannya seorang diri. Namun, dia selamat dan menjadi seorang seniman bela diri tingkat 8. Tapi dia telah mengorbankan jiwanya kepada kegelapan dan telah menjadi monster. Meskipun dia berusaha menahan diri, suatu hari nanti dia akan sepenuhnya ditelan oleh kegelapan. Mendengar cerita itu, Xiao Ruosui pun merasa miris mendengarnya. Dia bilang, keluarga kalian sangat kejam dengan melakukan hal seperti itu kepadanya. Tapi Luo Yi tidak sependapat dengan hal itu dan berkata, itulah sebabnya kenapa keluarga kami menjadi sangat kuat. Karena bagi kami orang yang lemah itu merupakan sebuah dosa yang besar. Tapi kita tidak perlu membahas hal itu sekarang karena ceritanya bersambung. Waktu nasib sakit ulahnya pemirsa. Engkau tapang deilah yang dewek di itu di markas Jago Ngora Pusat. Maju dan berjadilah terus Jago Ngora Cerot Lovers.